Bab kedua, air. Air merupakan salah satu alat untuk bersuci yang disyariatkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Surah Al-Furqan ayat 48. Artinya, dan kami telah turunkan air dari langit yang suci dan menyucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahur." Sesungguhnya air itu adalah suci dan menyucikan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i. Catatan: air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dengan warna apapun. Air ada 4 macam, yaitu yang pertama, air suci dan menyucikan, atau disebut dengan air mutlak. Yang kedua, air suci dan tidak menyucikan. Yang ketiga, air yang terkena najis, yaitu air yang tidak suci dan tidak menyucikan. 4. Air suci makruh untuk digunakan. Catatan: sebenarnya yang sangat perlu dipelajari adalah air ke-1, 2, dan 3 saja. Karena air jenis yang keempat itu tidak ada di negara kita, negara Indonesia. Penjelasan: 1. Air suci dan menyucikan. Tahirun mutahhirun. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang memenuhi 3 syarat berikut. A. Belum digunakan untuk bersuci. B. Belum bercampur dengan benda suci yang lainnya. C. Tidak terkena najis. Catatan: dimanapun kita berada, ketika kita menemukan air belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain dan tidak terkena najis, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. 2. Air suci dan tidak menyucikan. Tahirun ghairu mutahhir. Air suci yang tidak bisa untuk menyucikan ada 2 macam, yaitu A. Air berubah. Al-ma'un mutaghayyir, yaitu air yang bercampur dengan benda suci lain hingga berubah dengan perubahan yang sangat. Syarat disebut air berubah adalah: pertama, bercampur dengan benda suci. Yang kedua, perubahan yang sangat. 3. Benda suci yang mencampur, bukan benda yang biasa berada di tempat air. Catatan kaki:
seperti lumut di kolam, belerang di danau belerang, maka perubahan air karena lumut yang berada di kolam dan belerang yang di danau tidak merubah hukum air. Cara mengetahui perubahan air yang sangat. Untuk mengetahui perubahan yang sangat adalah pertama, dengan cara air tersebut ditunjukkan kepada orang yang belum mengetahui tentang campuran air tersebut. Dua, jika orang tersebut langsung mengetahui campuran air tersebut, maka dianggap air telah berubah dengan perubahan yang sangat. Ketiga, jika orang tersebut tidak mengetahui, maka dianggap perubahan belum sangat dan air tetap suci dan menyucikan. Jika yang mencampuri adalah benda atau sesuatu yang biasa berada di tempat air, maka sesuatu tersebut tidak merusak hukum air, seperti tanah, lumut, belerang, dan lain-lain yang masih berada di tempat asalnya, kemudian mencampuri air hingga berubah. B. Air musta'mal. Al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air musta'mal yaitu air yang suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Macam-macam air musta'mal. Air musta'mal ada dua, yaitu air musta'mal yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas. Dua, air musta'mal yang sudah digunakan untuk menyucikan najis. Pertama, air musta'mal karena digunakan untuk bersuci dari hadas. Yang dimaksud air musta'mal karena digunakan untuk bersuci dari hadas adalah air yang memenuhi 3 syarat berikut ini. A. Air yang sedikit atau air kurang dari 2 kula, yaitu air yang volumenya kurang dari 216 liter. B. Air digunakan untuk membasuh yang wajib, yaitu basuhan pertama dalam wudu dan mandi besar. C. Air terpisah dari anggota yang dibasuh. Bersuci dari hadas ada 2, yaitu 1. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar. 2. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Maka air yang sudah digunakan untuk mandi besar dan berwudu disebut air musta'mal. 2. Air musta'mal karena menyucikan najis. Air akan disebut sebagai air musta'mal yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis dengan 5 syarat, yaitu A. Air sedikit. B. Air didatangkan. C. Air terpisah dari benda yang disucikan. D. Air tidak bertambah berat karena najis. E. Air tidak berubah karena najis. Air yang terkena najis ada
dua kategori, yaitu satu, air banyak, yaitu air yang volumenya mencapai atau lebih dari 2 qullah atau kurang lebih 216 liter atau 216 liter. Dua, air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 qullah atau kurang dari 216 liter. Penjelasan. 1. Air banyak yang di saat terkena najis akan menjadi najis jika terjadi perubahan dalam salah satu sifatnya. Sifat yang berubah adalah A. Baunya berubah karena najis, B. Warnanya berubah karena najis, C. Rasanya berubah karena najis. Jika tidak ada perubahan dari salah satu sifat di atas, maka air dianggap tetap suci dan menyucikan. Kedua, air sedikit jika terkena najis akan dianggap najis walaupun tidak ada perubahan di salah satu sifatnya. 4. Air suci makruh untuk digunakan. Al-ma'ul musyammas. Air suci makruh untuk digunakan yaitu air musyammas atau air yang terjemur terik sinar matahari. Air tersebut suci dan menyucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan dengan 5 syarat berikut ini. Syarat yang pertama, air berada di dalam wadah yang terbuat dari bahan tambang atau logam selain emas dan perak. Sebab menggunakan wadah dari emas dan perak adalah haram ditinjau dari sisi penggunaannya. Logam tersebut seperti besi, timah, dan lain-lain. B. Berada di negeri yang beriklim atau bercuaca panas. C. Digunakan saat kondisi air panas atau panas suhu air diperkirakan kulit masih mampu menahannya dan tidak membahayakannya. Jika membahayakan, akan menjadi haram karena bahayanya tersebut. D. Saat musim panas. E. Air digunakan untuk anggota badan. Demikian teman-teman rahimakumullah, bab tentang air yang diterangkan atau tertuang dalam buku fikih praktis bab Thaharah yang ditulis oleh guru kami Buya Yahya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang, lebihnya adalah dari Allah, maka kekurangan dari al-fakir yang dhaif dan penuh dengan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.